Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menyampaikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai pemberdayaan masyarakat lahan basah di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Kami terdiri dari 5 orang yang beranggotakan Riku Prayuda, Fitria Ramadhani, Vini Vicia Purba, Yuyun Adehani, dan Tanfiani. Ini merupakan outline pertemuan pada materi ini. Yang pertama, karakteristik masyarakat di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Yang kedua, permasalahan dan masalah utama wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Yang ketiga, analisa akar penyebab masalah utama wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan yang keempat, rencana program pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, karakteristik masyarakat wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Karakteristik wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir atau OKI Sumatera Selatan. Yang pertama, letak geografis. Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan dataran rendah yang memiliki ketinggian rata-rata di atas 10 meter di atas permukaan laut. Letak secara astronomis 2 derajat 30 menit sampai 4 derajat 15 menit lintang selatan dan 104 derajat 20 menit sampai 106.00 menit bujur timur. Luas wilayah sebesar 19.023,47 km persegi dan kepadatan sebesar 40 jiwa per kilometer persegi. Kabupaten Ogan Komering Ilir terdiri dari 18 kecamatan, dengan wilayah kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Tulung Salapan dan yang paling sempit adalah Kecamatan Mesuji. Selanjutnya, batas wilayah Kabupaten Oki. Bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Banyu Asin, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kota Palembang. Bagian timur berbatasan dengan Selat Bangka dan Laut Jawa. Bagian selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dan yang terakhir, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir. Selanjutnya, topografi daerah. Wilayah barat Kabupaten Oki merupakan hamparan dataran rendah yang luas dengan 23% dan 75% dari luas tersebut merupakan wilayah perairan berupa rawa-rawa, meskipun secara lokal dapat ditemukan dataran kering. Kabupaten Oki tidak memiliki daerah pergunungan, hanya terdapat daerah sempit dan daerah berbukit di Kecamatan Pampangan, Mesuji, Lempuing, dan Lempuing Jaya. Selanjutnya, iklim. Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan daerah yang mempunyai iklim tropis basah atau tipe B, dengan musim kemarau berkisar antara bulan April sampai dengan bulan September, sedangkan musim hujan berkisar antara bulan Oktober sampai bulan Maret. Yang kedua, kondisi demografi. Pendudukan. Jumlah penduduk berjumlah 769.348 jiwa yang terdiri dari 396.310 jiwa penduduk laki-laki dan 373.38 jiwa penduduk perempuan dengan angka rasio antara penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 106. Jumlah penduduk terbesar berada pada Kecamatan Kayu Agung dengan jumlah 75.976 jiwa dengan luas daerah 145,45 km persegi dan jumlah penduduk terkecil pada Kecamatan Pedamaran Timur yang berjumlah 21.867 jiwa dengan luas daerah 464,79 km persegi. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya ketidakmerataan penyebaran penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur. Jumlah penduduk tertinggi berada pada kelompok umur 5-9 tahun, yaitu sebanyak 72.032 yang terdiri dari 36.828 jiwa laki-laki dan 35.204 jiwa perempuan. Jumlah penduduk terendah atau berada pada kelompok umur 75 tahun ke atas sebanyak 8.428 jiwa yang terdiri dari 4.312 laki-laki dan 4.116 perempuan. Selanjutnya, mata pencaharian. Mata pencaharian masyarakat Oki umumnya sebagai pegawai wirausaha, petani, nelayan, pertukangan, buruh serabutan atau pekerjaan tidak tetap, dan sebagai pengrajin pada industri kecil.
Menurut sektor pekerjaan, sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki jumlah pekerja terbanyak pada tahun 2020, yaitu sebesar 239.846 pekerja, disusul dengan sektor jasa sejumlah 106.973 pekerja, dan sektor yang memiliki pekerjaan terendah dari 3 sektor pekerja yaitu sektor industri dengan jumlah 39.726 pekerja. Selanjutnya pendidikan. Berdasarkan data dari Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2015, maka diketahui bahwa kondisi pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah memadai. Berikut ini merupakan jumlah sekolah dan murid di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2015. Terdapat 50 madrasah ibtidaiyah dengan jumlah murid sebanyak 8.218 murid. Terdapat 469 sekolah dasar dengan jumlah murid sebanyak 93.840 murid. Terdapat 132 sekolah menengah pertama dengan jumlah murid sebanyak 28.231 murid. Dan terdapat 65 sekolah menengah atas dengan jumlah murid sebanyak 22.532 murid. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Fitria Ramadhani. Yang kedua yaitu permasalahan dan masalah utama wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Permasalahan yang ada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir diantaranya masalah KIA yang mencakup kesehatan ibu dan kesehatan anak. Pada tahun 2017 sampai 2018 didapati bahwa jumlah kasus angka kematian ibu itu mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2017 jumlah kasus yaitu ada 2, sedangkan pada tahun 2018 jumlah kasus yaitu ada 12. Kemudian pelayanan kesehatan ibu bersalin. Pada tahun 2017, persentase jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Oki itu mencapai 93,94%. Sedangkan jumlah ibu yang mendapatkan pelayanan kesehatan nifas sebesar 88,4%. Pada tahun 2018, jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Oki itu mencapai 97,1%. Sedangkan jumlah ibu yang mendapatkan pelayanan kesehatan nifas itu mencapai 93,5%. Artinya pada tahun 2017 ke 2018 itu mengalami peningkatan, sedangkan data untuk tahun 2019 dan tahun 2020 masih belum tersedia. Selanjutnya yaitu kesehatan anak. Dapat dilihat pada tabel untuk angka kematian bayi. Pada tahun 2017 jumlah kasus itu ada 33, pada tahun 2018 itu tidak ada kasus, pada tahun 2019 ada 12 kasus, dan pada tahun 2020 ada 5 kasus. Selanjutnya yaitu angka kematian balita. Pada tahun 2017 dan 2018, Kabupaten Oki didapatkan bahwa tidak ada laporan kematian balita, sedangkan data pada tahun 2019 dan 2020 itu belum tersedia untuk Kabupaten Oki. Selanjutnya yaitu cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi. Universal Child Immunization atau UCI adalah cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi atau anak di bawah umur 1 tahun secara merata di 100% desa atau kelurahan. Pada tahun 2017 sampai 2018 di Kabupaten Oki, untuk angka cakupan UCI itu telah mencapai 100%. Sedangkan untuk data tahun 2019 dan tahun 2020 masih belum tersedia. Masalah selanjutnya yaitu masalah lingkungan. Masalah lingkungan mencakup pelaksanaan sanitasi lokal berbasis masyarakat atau STBM. Di Kabupaten Oki sendiri, untuk pelaksanaan STBM masih dapat dikatakan belum maksimal. Pelaksanaan STBM mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020 dan juga mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2021. Di mana target STBM sendiri itu sebesar 327%, sedangkan pada tahun 2021 hanya mencapai 87%. Berikutnya yaitu tempat pengelolaan makanan atau TPM menurut status higien sanitasi. Jumlah tempat pengelolaan makanan atau TPM yang memenuhi syarat kesehatan di Kabupaten Oki tergolong masih rendah. Pada tahun 2018, persentasenya hanya mencakup 39,7%. Masalah selanjutnya yaitu masalah kesehatan.
Masalah kesehatan dibagi menjadi dua, yaitu penyakit menular dan juga penyakit tidak menular. Yang pertama yaitu penyakit menular. Menurut data pada tahun 2020, jumlah kasus untuk penyakit HIV di Kabupaten Oki itu berjumlah 29 kasus. Sedangkan IMS 28 kasus, DBD 87 kasus, diare 7050 kasus, TB 701 kasus, dan malaria untuk tahun 2020 datanya belum tersedia. Kemudian yang kedua yaitu penyakit tidak menular. Diabetes. Jumlah penderita diabetes pada Kabupaten Oki pada tahun 2018 itu mencapai 541 penderita. Kemudian selanjutnya yaitu penyakit kanker rahim dan kanker payudara. Berdasarkan pemeriksaan kanker rahim dan kanker payudara, didapatkan bahwa perempuan dengan usia 30-50 tahun yang positif itu sebesar 4,6%. Sedangkan untuk tumor atau benjolan pada perempuan usia 30-50 tahun itu 1,2%. Selanjutnya yaitu penyakit hipertensi. Diketahui pada tahun 2018 jumlah penderita hipertensi berusia lebih dari 15 tahun di Provinsi Sumatera Selatan itu sebanyak 5.572.379 orang. Sedangkan pada tahun 2018 di Kabupaten Ogan Komering Ilir sendiri untuk penderita hipertensi yang berusia lebih dari 15 tahun itu mencapai 541.796 penderita. Selanjutnya yaitu adalah masalah utama. Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan tadi dapat dilihat bahwa masalah utama pada Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu adalah penyakit diare. Diare sendiri itu merupakan suatu kondisi di mana seseorang buang air besar atau defekasi dengan tinja berbentuk cair atau setengah cair yang lebih dari 3 ml per 24 jam. Dan lebih sering terjadi pada balita dibandingkan dengan orang dewasa karena daya tahan tubuh balita yang masih lemah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya diare antara lain tingkat pendidikan ibu, pemberian ASI pada balita, pekerjaan orang tua, sosial ekonomi keluarga, personal higien ibu, ketersediaan air bersih, kondisi penampungan sampah atau tempat sampah milik pribadi, sarana spal, ketersediaan jamban, perilaku buang tinja sembarangan atau BABS, sanitasi makanan, dan faktor lainnya. Dapat dilihat pada tabel pada tahun 2017, 2019, dan tahun 2020. Untuk kasus diare sendiri itu mengalami penurunan. Walaupun sudah mengalami penurunan setiap tahunnya, penyakit diare masih menjadi penyakit dengan jumlah kasus tertinggi pada tahun 2020. Bahkan sudah menjadi penyakit dengan jumlah kasus tertinggi sejak tahun 2017. Yang ketiga yaitu analisa akar penyebab masalah utama wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Adapun akar penyebab masalah penyakit diare di Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan teori Lawrence Green, yang pertama yaitu faktor predisposisi. Yang masuk ke dalam faktor ini yaitu pendidikan dan pengetahuan yang masih rendah. Dari data yang ditemukan, dapat dikatakan bahwa masih banyak masyarakat yang ada di Kabupaten Oki tingkat pendidikannya hanya sebatas sekolah dasar. Kemudian pendidikan yang rendah akan berdampak pada pengetahuan masyarakat yang rendah mengenai diare, serta dapat mempengaruhi baik buruknya perilaku atau sikap masyarakat. Kemudian kondisi pendidikan di Kabupaten Oki memang mulai membaik, namun masih banyak juga masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Faktor kedua yaitu faktor pemungkin atau enabling factor. Yang termasuk dalam faktor ini yaitu pelaksanaan STBM yang belum maksimal. Dikatakan belum maksimal karena tidak maksimalnya salah satu pilar yakni SBS di Kabupaten Oki. Masih banyak masyarakat yang BAB di sembarang tempat seperti pekarangan, kebun, sawah, serta masih terdapat jamban masyarakat yang tidak memiliki septic tank. Selanjutnya yaitu TPM yang tidak memenuhi syarat. Makanan dan minuman yang dikonsumsi dengan TPM yang tidak memenuhi syarat kesehatan dapat menyebabkan penyakit, salah satunya diare, karena makanan dan minuman
tersebut memiliki kemungkinan yang besar untuk terkontaminasi suatu zat kimia, biologis, dan juga fisik. Faktor ketiga yaitu faktor penguat atau reinforcing factor. Yang termasuk ke dalam faktor ini adalah minimnya informasi yang disampaikan oleh tenaga kesehatan mengenai diare. Atau dapat dikatakan masyarakat itu kurang terpapar informasi. Karena minimnya informasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada para orang tua, itu mengakibatkan pengetahuan yang dimiliki para orang tua masih kurang. Jika pengetahuan ibu baik, maka perilakunya juga akan baik, begitupun sebaliknya. Jika pengetahuan ibu buruk, maka perilakunya juga akan buruk. Walaupun angka kejadian diare di Kabupaten Oki sampai tahun 2020 mengalami penurunan, namun penyebaran informasi langsung dari tenaga kesehatan mengenai diare itu sendiri masih belum merata sepenuhnya. Baiklah, selanjutnya merupakan bagian terakhir yaitu rencana program pemberdayaan masyarakat. Untuk nama program sendiri, program ini kami beri nama bijak, yaitu BAB, ingat gunakan jamban sehat akhiri kekhawatiran diare. Bijak sendiri merupakan suatu program yang dilakukan sebagai tindakan pencegahan penyakit diare, di mana dalam program ini terdiri dari berbagai kegiatan, dari penyuluhan, praktik PTM yang benar, hingga praktik pembuatan jamban sehat, sehingga selain dapat menambah pengetahuan, program ini juga memberikan pemahaman pada masyarakat akan pentingnya BAB di jamban sehat sebagai salah satu solusi dalam mengurangi tingkat kejadian diare. Sasaran program adalah masyarakat umum dari 18 kecamatan di Kabupaten Oki, di mana dari setiap kecamatan diambil 50 orang perwakilan. Alokasi waktu pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 6 bulan, di mana setiap bulannya dihadiri oleh 3 kecamatan. Sedangkan untuk alokasi SDM terdiri dari petugas kesehatan, mahasiswa, dan juga masyarakat dari Kabupaten Oki itu sendiri. Selanjutnya adalah tujuan program. Tujuan program ini sendiri terdiri dari 2, yaitu yang pertama ada tujuan umum, yakni mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya melakukan kegiatan penugasan laporan dengan metode literatur review untuk merancang upaya kegiatan program PPM di wilayah lahan basah sebagai upaya mengembangkan kemampuan dan potensi masyarakat dan mengajak masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat agar masyarakat bisa mengatasi permasalahan kesehatan mereka sendiri di wilayah tempat tinggal mereka serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Oki. Untuk tujuan khususnya sendiri terdiri dari yang pertama, mengurangi jumlah kasus diare di Kabupaten Oki, meningkatkan pengetahuan warga terhadap diare, TPM yang baik dan benar, serta pentingnya penggunaan jamban sehat, mengubah perilaku BABS masyarakat yang tinggal di Kabupaten Oki, serta yang terakhir, membangun hubungan yang baik antara mahasiswa Universitas Sriwijaya dengan masyarakat yang tinggal di Kabupaten Oki. Selanjutnya adalah rencana kegiatan program. Jadi program ini sendiri memiliki 4 kegiatan yang dilakukan di minggu-minggu tertentu. Untuk kegiatan yang pertama yaitu pengumpulan data kesehatan yang dilakukan di minggu pertama untuk mengetahui serta memantau jumlah kasus kejadian diare di Kabupaten Oki. Kegiatan kedua terdiri dari pembagian kuesioner sebelum mengikuti program bijak, penyuluhan mengenai penyakit diare seperti pengertian, gejala penyebab, cara penularan dan yang lainnya, serta membuat tabungan jamban yang dilaksanakan di minggu kedua dengan tujuan melihat tingkat pengetahuan masyarakat mengenai diare, jamban sehat, serta TPM yang baik dan benar, menambah dan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai diare dan jamban sehat, serta mengumpulkan dana untuk membangun contoh jamban sehat. Selanjutnya kegiatan ketiga yang terdiri dari penyuluhan mengenai TPM yang baik dan benar, pembagian kuesioner setelah mengikuti program bijak, serta pelaksanaan lomba memasak makanan yang sehat dan higienis. Kegiatan ketiga ini dilakukan di minggu ketiga dengan tujuan yang pertama ada menambah dan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai TPM yang baik dan benar, serta yang kedua melihat tingkat pengetahuan masyarakat mengenai diare, jamban sehat, serta TPM yang baik dan benar. Kegiatan ketiga adalah pelaksanaan kegiatan senam pagi bersama yang dilanjutkan dengan pembangunan contoh jamban sehat. Kegiatan ini dilaksanakan di minggu keempat sebagai salah satu aktivitas fisik dengan tujuan memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat dan membentuk solusi dalam meningkatkan upaya memiliki jamban sehat guna mencegah penularan diare. Selanjutnya adalah metode pelaksanaan.
Untuk kegiatan yang pertama yakni pengumpulan data kesehatan dilakukan dengan studi literatur dengan alokasi waktu 2 kali 30 menit. Untuk kegiatan yang kedua yaitu penyuluhan mengenai penyakit diare serta membuat tabungan dilakukan dengan metode ceramah. Evaluasinya dilakukan dengan kegiatan tanya jawab dengan alokasi 4 kali 60 menit. Kegiatan ketiga yaitu penyuluhan PPM yang baik dan benar serta pelaksanaan lomba dilakukan dengan metode ceramah dan juga lomba dengan teknik evaluasi yang dilakukan dengan kegiatan tanya jawab serta memberikan kesempatan pada 3 kecamatan untuk memilih 3 orang perwakilan dari kecamatan masing-masing agar berpartisipasi dalam memberikan umpan balik berupa keikutsertaan dalam kegiatan lomba memasak makanan yang sehat dan higienis dengan alokasi waktu 4 kali 60 menit. Kegiatan yang terakhir yaitu senam pagi bersama yang dilanjutkan dengan pembangunan contoh jamban. Ini dilakukan dengan metode praktik di mana evaluasinya sendiri dilihat dari tingkat kerjasama antar masyarakat dengan alokasi waktu untuk senam 2 kali 30 menit, sedangkan untuk pembangunan jamban dilakukan selama 3 kali 24 jam. Berikutnya adalah alokasi dana. Seperti yang sudah terlihat di layar, adalah list-list kebutuhan dalam pelaksanaan program yang terdiri dari alat tulis, banner, fotokopi kuesioner, print brosur, snack, bahan bumbu dapur dan bahan-bahan untuk kegiatan lomba memasak, hadiah lomba memasak, biaya transportasi, biaya tak terduga, serta biaya petugas kesehatan. Adapun jumlah dari total alokasi dana ini sendiri yaitu sekitar 29.340.000, di mana jumlah ini sendiri merupakan kalkulasi dari total biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan selama 6 bulan. Untuk sarana dan prasarana sendiri yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan bijak ini terdiri dari sound system, mikrofon, laptop, proyektor, kursi, meja, peralatan memasak, serta tenda yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini. Kesimpulan, permasalahan kesehatan masyarakat di permukiman Murahan Basa Kabupaten Oki dikelompokkan berdasarkan masalah kesehatan ibu dan anak, masalah lingkungan, dan masalah kesehatan. Permasalahan utama di wilayah Lahan Basa Kabupaten Oki ini adalah masalah diare, karena jumlah kasus penderitanya yang masih sangat banyak sejak tahun 2017 sampai 2020, yakni pada tahun 2017 sebanyak 17.661, tahun 2018 sebanyak 13.025, tahun 2019 sebanyak 11.110, dan tahun 2020 sebanyak 7.050 kasus. Penyelesaian yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah diare ini adalah dengan cara membuat suatu program, yaitu program bijak yang merupakan suatu program yang dilakukan sebagai tindakan pencegahan penyakit diare, di mana dalam program ini terdiri dari 4 kegiatan mulai dari penyuluhan, praktik PTM yang baik dan benar, hingga praktik pembuatan jamban yang sehat. Baiklah, sekian saja pemaparan materi yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai program PPM di wilayah Kabupaten Oki. Untuk referensi yang kami gunakan dalam materi ini dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, apabila teman-teman memiliki pertanyaan, boleh disampaikan melalui kolom komentar. Dan kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada kata-kata maupun ucapan kami. Saya akhiri video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.